warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rokia Dita. Saya berasal dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Riau dengan nomor induk mahasiswa 21051111541. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu flora yang ada di dunia. Nah, sebelumnya kita akan membahas apa itu flora. Nah, flora yang berarti adalah tumbuhan. Tumbuhan di dunia ini memiliki beraneka macam bentuk dan juga mempunyai ciri khas tertentu. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu flora yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu bunga kertas atau bougainvillea. Nah, bougainvillea ini merupakan salah satu tanaman yang memiliki beraneka macam warna, mulai dari warna merah, pink, ungu, jingga, kuning, dan lain sebagainya. Nah, beraneka ragamnya macam bunga atau warna bunga pada bunga kertas ini akan mempengaruhi daun pada bunga kertas ini. Beda-bedanya warna, maka beda-beda pula bentuk daunnya. Nah, bunga kertas memiliki beberapa organ utama dan memiliki fungsinya masing-masing. Di antaranya ada putik, tangkai bunga, mahkota bunga, bakal biji, dasar bunga, dan lain sebagainya yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Nah, selain dia memiliki organ utama, bunga kertas ini juga memiliki morfologi, di antaranya memiliki akar, batang, daun, dan juga bunga. Nah, pada bunga kertas ini, dia akan mengalami perkembangbiakan baik itu secara vegetatif ataupun secara generatif. Nah, bisa melalui stek ataupun cangkok ataupun yang lain sebagainya. Oke teman-teman, mungkin itu tadi adalah gambaran besar dari bunga kertas atau bunga bougainvillea ini. Untuk mempelajarinya lebih dalam dan lebih lanjut tentang bunga kertas atau bunga bougainvillea ini, maka saksikan video berikut ini. Fungsi organ pokok tumbuhan pada bunga kertas atau bougainvillea.
Yang kedua ada tangkai putik. Tangkai putik merupakan saluran penghubung antara kepala putik dengan ovarium. Selain itu, tangkai putik berfungsi untuk menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Bagian ini juga memiliki tabung serbuk sari yang digunakan untuk membantu proses pembuahan dengan mengantarkan polen ke bagian bakal buah. Bagian yang ketiga yaitu ada tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Fungsi dari tangkai bunga adalah untuk penghubung antara bunga dengan ranting, dan tangkai bunga juga berfungsi sebagai penopang bagi bunga. Yang keempat ada benang sari atau stamen. Ialah organ reproduksi jantan pada bunga. Setiap benang sari umumnya terdiri dari tangkai sari atau filamen, dan pada ujung tangkai sari, kepala sari atau anter. Anter biasanya terdiri dari 4 kotak sari yang disebut sebagai misklosporangia. Yang kelima ada dasar bunga atau reseptakel. Reseptakel merupakan bagian tempat melekatnya mahkota bunga dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Secara tidak langsung, dasar bunga menjadi pondasi yang terletak di ujung bunga setelah tangkai bunga. Dan yang ketujuh ada kelopak bunga. Kelopak bunga atau kalik adalah perhiasan bunga yang terletak pada lingkaran terluar. Helai kelopak bunga disebut sebagai sepal. Kelopak bunga biasanya berwarna hijau dan kurang menarik apabila dibandingkan dengan mahkota bunga. Kelopak bunga menutupi bagian bunga lainnya ketika bunga masih belum mekar. Selanjutnya ada bakal biji. Bakal biji merupakan struktur pada tumbuhan berbiji yang berfungsi untuk melindungi dan menjadi tempat bersemayamnya sel telur. Bakal biji akan berkembang menjadi biji setelah dibuahi. Bakal biji terlihat langsung pada kelompok tumbuhan berbiji terbuka atau terbungkus oleh bakal buah pada kelompok tumbuhan berbunga. Dan yang terakhir ada mahkota bunga atau korola. Korola merupakan salah satu dari perhiasan bunga. Selain kelopak bunga, helai mahkota bunga disebut sebagai petal. Mahkota bunga seringkali mudah dikenali karena ukurannya yang relatif besar dan berwarna mencolok untuk mengikat serangga penyerbu. Morfologi bunga kertas atau bougainvillea. Yang pertama ada batang. Batang bunga kertas ini perdu, tegaknya lurus mencapai 2-3 meter, bahkan ada yang lebih. Dengan permukaan batang yang halus hingga kasar dan juga berwarna kecoklatan. Selain itu, batangnya juga berkayu, berbentuk bulat memanjang, dan berduri kecil serta memiliki cabang yang banyak. Yang kedua, ada akar. Akar bunga kertas ini merupakan akar tunggang. Tumbuhnya vertikal, berserabut, dan juga melebar. Bunga kertas ini dapat menembus tanah mencapai kedalaman 50-80 cm. Bahkan bisa lebih, semuanya tergantung pada varietesnya. Ada daun. Daun bunga kertas ini berbentuk bulat oval, memanjang dengan panjang 1-4 cm. Bagian tepi permukaan daunnya rata, kemudian pertulangan pada tulang daunnya ini menyirip antara 3-5 bahkan lebih. Daunnya berwarna kehijauan muda hingga hijau tua. Daun tanaman ini juga memiliki tangkai yang pendek dengan panjang di antara 0,5 sampai 1 cm dan berwarna kecoklatan muda. Yang keempat ada bunga. Nah, bunga kertas ini organnya 3 lengkap yang terdiri dari tangkai bunga, tenda bunga, kepala putik, tangkai putik, benang sari, dan juga tangkai sari. Bunga ini biasanya muncul pada daun yang majemuk dan juga berbentuk seperti payung. Bunga kertas ini tersusun dalam anakan payung yang bertangkai dengan jumlah 1-7 anakan. Nah, masing-masing anakan ini memiliki 3 bunga. Pada umumnya, bunga kertas ini memiliki warna yang sangat banyak. Di antaranya ada warna kuning, putih, merah, pink, dan lain sebagainya. Juga memiliki warna jingga.
Hal ini tergantung pada jenis bunga kertas itu sendiri. Makanya dia memiliki warna bunga yang beraneka ragam. Macam-macam bunga kertas atau bunga bougainvillea. Yang pertama ada bunga kertas California Gold. Bunga kertas jenis ini memiliki bunga dengan warna emas pucat hingga jingga perunggu. Dan yang kedua ada bunga kertas Afterglow. Bunga kertas jenis ini memiliki warna bunga merah muda, koral, juga ada yang oranye. Bunga ini dapat berbunga sepanjang tahun dan pada saat berbunga jenis ini akan mengugurkan daunnya. Yang ketiga ada bunga kertas Bambino Baby Ellison. Bunga kertas jenis ini memiliki bunga dengan warna merah muda. Dan yang keempat ada bunga kertas Gold Rush. Bunga kertas jenis ini memiliki bunga dengan warna yang lebih terang dibandingkan varietas lainnya, yaitu kuning keemasan. Dan yang kelima ada bunga kertas Bambino Baby Lauren. Bunga kertas jenis ini memiliki bunga berwarna ungu. Yang keenam ada bunga kertas Alexandra. Bunga kertas jenis ini memiliki bunga berwarna ungu. Dan yang ketujuh ada bunga kertas Bambino Ninggili. Bunga kertas jenis ini memiliki bunga berwarna pink. Yang kedelapan ada bunga kertas Bambino Magic. Bunga kertas jenis ini memiliki bunga dengan gradasi warna ungu dan putih. Yang kesembilan ada bunga kertas Coconut Ice. Jenis bunga kertas ini memiliki warna yang beragam, yaitu merah muda, agak putih, pink pucat, hingga ungu. Dan yang terakhir, ini yang ke-10, ada bunga kertas Bambino Pedro. Bunga kertas jenis ini memiliki warna bunga merah atau merah tua. Klasifikasi pada bunga kertas. Bunga kertas ini mempunyai kingdom plantae. Dengan subkingdomnya adalah Iridioplantae. Kemudian bunga kertas mempunyai divisi Statiobionita dan mempunyai subdivisi Spermatophyta. Bunga kertas ini juga memiliki kelas yang dinamakan dengan Magnoliopsida dan mempunyai ordo Caryophyllanae. Famili dari bunga kertas ini adalah Mutaginacea. Kemudian mempunyai genus sama seperti nama latin dari bunga kertas ini, yakni Bougainvillea. Kemudian terdapat beberapa spesies yang menyamai dari bunga kertas atau bunga Bougainvillea ini. Di antaranya adalah Bougainvillea glabra, Bougainvillea spinosa, Bougainvillea spectabilis, Bougainvillea peruviana, dan Bougainvillea butvilliana. Manfaat bunga kertas. Yang pertama, bunga kertas bermanfaat sebagai obat resistensi insulin. Bunga kertas ini memiliki kandungan senyawa yang disebut sebagai senyawa pinitol. Oleh karena itu, tanaman hias ini dipercaya dapat menyembuhkan masalah resistensi insulin. Caranya yaitu dengan menjadikan kelopak bunganya yang telah dikeringkan sebagai teh. Yang kedua adalah mengobati batuk. Dan yang ketiga, mengobati keputihan dan nyeri haid. Masalah seperti ini merupakan sudah menjadi langganan sebagian besar wanita, di mana mereka merasa sakit pada bagian perut bawah, apalagi ketika sedang haid. Untuk itu, kita bisa memanfaatkan air dari rebusan bunga kertas ini. Bunga kertasnya yaitu bunga kertas yang kering. Yang keempat, yakni untuk menurunkan demam. Demam merupakan sakit yang sudah populer di kalangan masyarakat, di mana demam ini merupakan suatu penyakit yang akan menimbulkan suhu panas menjadi tinggi. Nah, bunga kertas ini dapat dijadikan untuk menurunkan panas demam. Yang kelima yaitu meningkatkan sistem pernafasan. Bunga kertas ini mampu untuk menyehatkan paru-paru karena tanaman hias ini menyediakan pasokan oksigen ke seluruh tubuh. Dengan fungsi paru-paru yang bekerja optimal, maka tubuh juga akan menjadi lebih bugar. Yang keenam ada untuk mengobati hepatitis. Bila kita menderita penyakit hepatitis, maka
Batang bunga kertas bisa kita jadikan solusi untuk mengatasi penyakit dari hepatitis ini. Caranya adalah dengan merebus dan mengkonsumsinya segelas dalam sehari. Nah, bunga kertas ini termasuk bunga yang tidak sempurna. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu bunga yang sempurna dan apa itu bunga yang tidak sempurna. Nah, bunga yang sempurna adalah bunga yang terdiri atas kesatuan yang lengkap seperti putik dan benang sari yang terdapat di dalam satu bunga. Kemudian bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya mempunyai salah satu saja di antara putik ataupun benang sari. Itu tadi dia penjelasan mengenai bunga kertas atau bougainvillea. Nah, ada beberapa nama biologi yang kita dapat dari video yang tadi. Yang pertama ada bougainvillea yang artinya bunga kertas. Yang kedua ada pedicellus atau tangkai bunga, dan ada receptacle atau dasar bunga, dan kelopak bunga atau yang bisa disebut dengan sepal, dan mahkota bunga yang disebut sebagai corolla, kemudian benang sari yang disebut sebagai stamen, dan juga putik bunga yang sering disebut sebagai pistil. Nah, itu tadi dia video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.